Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Jonathan, Dea, ya alhamdulillah ya datang semua. Soalnya sekarang akan ada uji praktik kalian mengenai materi yang nanti disampaikan pada kalian. Nah, kenapa Ibu milih di tempat ini? Karena jadi kalian tuh bisa merasakan langsung seperti udara yang kalian hirup ini kan, potensi sumber daya alam, tumbuhan yang ada di sini, tanah, pohon, semuanya sumber daya alam. Termasuk yang di atas kayak iklim, curah hujan itu juga sumber daya alam. Nah, Ibu mulai ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dilihat dari aspek geografi. Kan udara itu cuma bisa kita rasakan ya, nggak nampak, nggak bisa dilihat gitu. Jadi angin ini merupakan potensi sumber daya alam, bisa digunakan untuk kincir angin, sumber daya listrik gitu, dan lain-lain juga. Termasuk kita bernafas ini juga termasuk udara, oksigen, karena udara ini ada oksigen, nitrogen, H2O, uap air, itu juga termasuk dalam udara, seperti argon, karbon dioksida juga. Terus Ibu akan menjelaskan mengenai aspek ekonominya gitu. Contohnya ya, ketika kita lagi sakit gitu, kita kan otomatis membeli tabung oksigen jika kita tidak bisa bernafas. Nah, itu juga ekonomi kan, bisa uangnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari segi faktor ekonominya. Nah, terus yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai sumber daya tanah. Seperti ini ya, ini tuh tanah yang ditubuhi sama rumput. Nah, ini lihat, Ibu punya salah satu gambar mengenai persebaran tanah yang ada di Indonesia. Nih contohnya, ini ya bisa dilihat. Ya, Bu. Nah, ini tuh ada aluvial tuh yang AL, kayak ini aluvial. Nah, aluvial ini tanahnya subur, kayak ada di pegunungan gitu kan. Makanya di pegunungan itu pasti di bawahnya tuh ditumbuhin sama jenis-jenis tumbuhan kayak kol, kayak gitu-gitu. Terus ada organosol, latosol, litosol. Nah, ini tanah-tanahnya ya, bisa dilihat lagi nih, kita mau lihat. Nah, terus dari segi ekonominya, tanah itu banyak. Misalnya kita ingin membangun sebuah tanaman yang luas gitu, pasti membutuhkan tanah yang subur. Nah, sekarang udah jarang tanah yang subur, pasti kita bakal membelinya kan, karena tanah yang gembur itu mahal harganya. Kayak kita beli pupuk kan juga dari campuran tanah, debu kayak gitu. Jadi sekarang itu tanah itu merupakan investasi juga buat negara, seperti kita bangun rumah, bangun kebun, tanaman, itu juga membutuhkan tanah. Itu contohnya. Terus yang ketiga itu potensi sumber daya alam. Ya, yang ketiga itu potensi sumber daya air. Air itu memiliki beberapa siklus ya. Contohnya itu siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Nah, potensi sumber daya air di Indonesia itu siklus pendek gitu. Siklus pendek itu ya, air kan menguap dari laut, diterima oleh awan yang kena sinar matahari, langsung menguap jadi air. Nah, itu contoh siklus pendek yang ada di Indonesia kita. Air itu juga banyak manfaatnya. Ketika emang tidak ada air di dunia ini, apa jadinya? Air menyuburkan tanaman, air untuk kita minum. Pokoknya air juga, laut kan air,
Nah itu juga menghasilkan suatu potensi juga bagi Indonesia gitu, karena kalau tidak ada air apa jadinya tumbuhan, kita juga mati kan tanpa air, ikan juga hidup pakai air gitu, karena semuanya itu potensi sumber Indonesia itu harus dilestarikan kayak air sendiri. Contohnya sekarang di Jakarta ya banjir, di Bandung juga banjir, karena sumber daya air itu jika tidak dikelola dengan baik pasti juga akan terbatas gitu, karena kan ada di negara yang irigasinya juga rusak atau gimana, gara-gara mereka nggak bisa menjaga airnya, itu nggak bisa menjaga biar airnya tetap bersih gitu. Itu juga salah satu permasalahan ya buat kita. Terus yang keempat ada potensi sumber daya hutan. Nah dari segi geografinya, hutan di Indonesia itu sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar sampai 52,3 hektar dari seluruh luas wilayah Indonesia. Ibu punya fotonya. Ini jenis-jenis hutan. Ini bisa dilihat ya. Hutan ini di gurun pasir yang gini juga termasuk hutan, karena di gurun pasir ini nggak akan ada tumbuhan karena emang dari segi cuacanya juga yang panas seperti tadi udara. Ini juga ada hutan musim gugur. Warnanya ya masing-masing memiliki manfaat dari warna ini. Ibu pernah baca tapi ibu lupa. Hutan hujan tropis ini yang kita ya sekarang di hutan hujan tropis ini. Terus ada padang rumput, ini bisa dilihat. Nah terus boleh bertanya? Boleh. Kalau misalnya hewan dan tumbuhan yang ada di sini itu, yang ada di hutan-hutan itu mempengaruhi juga. Jadi misalnya hewan dan tumbuhan yang ada di gurun pasir itu kayak hewannya itu misalnya beradaptasi. Ya itu pasti ya, contohnya aja unta gitu. Unta di sana bisa beradaptasi gitu. Sedangkan di Indonesia belum tentu bisa beradaptasi, karena emang dia itu mempunyai punuk buat cadangan air, dia juga mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ya. Bahkan dia bisa mengangkut berjuta-juta barang berpuluh-puluh barang di badannya gitu tanpa rasa capek. Sedangkan ketika di sini itu pasti akan banyak kecapean, karena emang dia tuh udah dibuat sedemikian rupa untuk beradaptasi. Seperti kulitnya juga kan mengandung lemak gitu. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti contoh tumbuhannya kaktus tuh. Kaktus kan di sini karena lembab bisa dia cepet busuk. Tapi kalau di gurun pasir beberapa tahun pun ya tetap aja tumbuh, asalkan emang dia kan bisa menyerap air dari uap air hujan kan, bisa menyimpan air, cadangan air gitu. Itu jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas tumbuhan, hewannya sendiri, karena udah misalnya contoh aja ya, waktu di kebun binatang ada contoh aja flamingo. Flamingo itu di daerah kita itu sedikit, sedangkan di daerah lainnya emang punyanya mereka banyak, karena ketika di Indonesia belum tentu dia tuh bisa beradaptasi dengan baik gitu, karena curah hujannya, potensi ikan. Flamingo kan makannya ikan. Nah seperti itu. Udah cukup ya, terima kasih ya pertanyaannya. Terus yang kelima ada potensi sumber daya tambang. Nah ini yang sangat potensial banget buat Indonesia ya. Adanya minyak bumi, gas, itu mempengaruhi banget. Bahkan biarin aja, bahkan ketika kita Indonesia itu menjajah, selain dari faktor hutan, vegetasi tumbuhan, bahkan dia juga dari segi minyak bumi dan gasnya gitu, iri gitu. Negara-negara lain iri sama Indonesia, punya minyak bumi dan gas banyak, mineral, emas, perak dan lain-lainnya tuh mereka tuh semua pada iri sama kita, karena potensi daya tambang di kita itu benar-benar besar. Contohnya persibaran minyak bumi di Indonesia ya ada di Sumatera, di Jawa, terus di Kalimantan, Maluku, sama Papua. Terus selain minyak bumi dan mineral itu ada batu bara. Batu bara itu termasuk sumber yang besar juga di Indonesia, sumber energi gitu untuk berbagai keperluan, untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, terus pembakaran industri batu itu pasti pakai batu bara. Bayangkan jika tidak ada batu bara, mungkin juga
juga minyak bumi nggak bisa gitu. Terus yang ketiga ada bauksit. Bauksit itu biji utama untuk membuat aluminium. Nah, aluminium itu kan dari biji bauksit itu bermanfaat untuk industri logam, kimia, metalurgi gitu. Sebagian dari hasil pertambangan itu dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Riau. Iya, ibu punya temen ya di Riau dulu waktu SMA. Itu tuh dia tuh cerita juga bahwa di Riau itu termasuk tambang yang besar gitu. Potensi sumber daya tambang itu besar, selain tumbuhan kayak karet gitu di Sumatera itu juga besar. Terus ada pasir besi. Pasir besi ini untuk industri logam besi dan semen. Itu paling banyak di Cilacap, Sumatera, Lombok. Terus ada emas. Nah, emas ini yang paling mungkin kalau kita tanya ke orang-orang potensi sumber daya tambang apa sih, kamu tahu pasti jawabannya coba emas, perak gitu. Karena kita lihat ya perhiasan kita pakai itu emas. Kalau nggak emas, perak, perunggu. Tapi paling sering emas ya, pasti semua orang mengeluarkan uang tuh untuk perhiasan yang terbuat dari emas. Makanya emas ini jumlahnya mahal. Dan di Indonesia juga di Jawa Barat emas banyak. Nih, menurut data di sini emas Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Banyak sekali kan? Jadi di sini emas ini termasuk incaran juga para dulu kita dijajah tuh gara-gara emas juga, saking banyaknya gitu. Mereka membutuhkan emas ini untuk membuat tambangnya sendiri, untuk membuat bangunan itu juga dari ini. Terus ada timah. Timah itu bahan baku logam pelapis untuk cindera mata. Ini jarang orang tuh mengincar pasti emas, perak. Kalau ini orang yang ngincarnya mah orang yang kerja di tambang seperti itu. Terus ada tembaga. Tembaga ini merupakan salah satu sumber daya tambang ya, aktivitas penambangan itu di Papua yang Freeport. Ya, itu dimanfaatkan untuk pelaratan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut itu pakainya ini tembaga. Jadi ya kemarin karena Freeport itu karena ini ada tembaga gitu. Terus masih banyak lagi ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus yang terakhir dari segi ekonominya banyak banget. Tadi ya minyak untuk keperluan rumah tangga, listrik, yang pasti kan membutuhkan uang. Ya sekarang mah udah zamannya apa-apa uang. Ketika kamu punya uang pasti kamu akan mendapatkan gitu. Jadi selain juga sumber daya alamnya ini, kita tuh sebagai manusia harus mampu mengelola sumber daya alam itu dengan baik gitu. Jangan cuma bisa mengeksploitasi tanpa memberikan umpan balik gitu. Kita eksploitasi tapi gak mau membenarkan, itu salah ya, tidak boleh dicontoh ya. Boleh bertanya? Boleh. Kalau tidak seperti itu kayak gimana? Seperti apa gitu? Nah, kalau menurut ibu sendiri, sebenarnya itu harus sudah ditanamkan dari diri sendiri ya, individu ya, bahwa kesadaran diri sendiri dulu gitu. Ketika kita juga berpikir gitu, ketika sumber daya alam itu udah nggak ada, kita manusia mau apa gitu. Setidaknya sekarang itu masih ada sumber daya itu, maka melestarikanlah gitu, karena itu juga kan untuk kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi ketika emang ada seperti itu, sumber daya manusia itu harus perlu itu loh, kesadaran diri, juga peran pemerintah juga dalam membangun, kayak sebenarnya mah pelatihan juga ya, pelatihan bahwa melestarikan itu penting. Kita harus mengelola, melestarikan, tidak hanya bisa mengeksploitasi seperti itu. Udah cukup ya? Jonathan ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kayak barang tambang itu kan barang yang sekali pakai langsung habis. Ya. Jadi harus menunggu lama lagi untuk mendapatkannya gitu. Seperti minyak bumi kan harus dari fosil. Ya. Bagaimana cara kita melestarikannya? Apakah bisa didaur ulang atau kita harus bagaimana? Ya emang seperti minyak bumi ya, tambang itu kan merupakan cepat habis ya, cepat habis banget. Tambang kita tadi contohnya betul minyak bumi fosil. Kalau menurut pribadi ibu sendiri, bahwa ini ada loh pengganti minyak bumi gitu ya. Jadi
kita tuh gak harus memanfaatkan minyak bumi secara terus menerus, bisa kita menggunakan yang lain gitu ya. Kayak sekarang aja misalnya contoh untuk LPG kan pakai sumber daya air ya, yang ini anak UPI kan udah buat, anak FPTK itu menghasilkan LPG yang kompor itu sumber bahan bakarnya itu air gitu. Jadi disesuaikan juga dengan tempatnya. Ketika dari pengalamannya dia sendiri membuat itu karena melihat di perkampungannya itu apa ya, mahal LPG kan, jadi dia juga bisa manfaatkan air yang memang benar ada, dijadikan potensi sumber daya bahan bakar dia sendiri seperti itu. Bagaimana kita belajar untuk mengolah juga memanfaatkan sedemikian rupa gitu. Melihat kan di Indonesia juga lama-kelamaan ketika memakai minyak bumi terus menerus mencemarkan sumber daya udara juga kan, itu tidak baik seperti itu. Gimana Jonathan? Terima kasih ya. Terus yang terakhir ada potensi sumber daya laut. Laut Indonesia itu 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, itu kan dari tadi fosil kan di laut ya. Nah, seperti itu. Terus ada sumber daya alam berupa mangrove. Mangrove terumbu karang. Bisa dilihat ya, ini yang hijau-hijau tuh mangrove ya. Nih mangrove, karena setiap kan di Indonesia tuh terkenal pantai ya, pasti apa pantai gitu. Jadi setiap pantai itu harus ada mangrove biar mengatasi adanya pasang surut, pasang naik yang kayak gitu tuh dari mangrove ini. Nah ini mangrove. Terus yang bawahnya ini ada perikanan ya, laut juga, terumbu karang. Nah, sebenarnya mangrove ini juga harus dilestarikan. Ada gerakan penanaman mangrove gitu kan. Tanaman mangrove itu juga perlu dikarenakan karena sering terjadi yang mungkin pasang naik dan pasang surut itu yang menghantam mangrove, juga lama-lama juga akan rusak gitu ya. Terus ada manfaat laut dalam bidang ekonomi. Ada sarana transportasi ya tadi, sumber pangan. Laut ini juga memudahkan kita dalam dalam perdagangan ya. Zaman dulu kan kita berdagang tuh lewat jalur laut ya, dari sini ke sini, dari India ke Indonesia itu kan pakai jalur laut. Ini juga jadi ketika emang laut kan pas setiap negara itu pasti ada laut ya, pasti itu sumber daya alam yang benar-benar besar laut itu. Jadi kita itu juga harus melestarikan, jangan seperti misalnya penggunaan teknologi di laut untuk pertambangan pasir misalnya, pakai teknologi yang dapat mencemari laut itu sendiri. Kan di dalam itu kan kadang kan ada yang penyulingan gitu ya, itu juga ada zat radioaktifnya yang bisa merusak potensi sumber daya laut kayak terumbu karang itu sendiri gitu. Untuk rekreasi dan wisata juga laut itu kan kayak jadi rekreasi air, rekreasi laut ya, untuk kapal kayak gitu juga. Ini juga bisa bermanfaat juga untuk orang yang hidupnya tuh emang di sekitaran kayak pantai laut gitu ya, kayak nelayan gitu. Ini juga berpotensi dengan adanya rekreasi itu pasti mereka juga berpikir akan bisa membangun rumah makan di sekitarnya gitu ya. Tapi itu juga merupakan suatu hal yang kurang baik juga ya, karena tuh sampah itu tuh, sampah kan juga mengganggu sekitaran itu kan, sekitaran laut itu tidak baik juga. Dampak positif dari sekarang ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengaruh teknologi itu sendiri bagi potensi sumber daya alam. Awalnya kan teknologi itu kan contohnya gini, petani membajak sawah dulu kan masih pakai kerbau, sekarang udah ada traktor buat bajak, itu membantu banget. Bayangkan sehari pakai kerbau kan paling kan cuma beberapa hektar aja, tapi karena sekarang udah ada traktor yang buat nguruk
tanah itu jadi udah semakin cepat juga pekerjaannya. Itu juga salah satu manfaatnya. Salah satu kerugiannya, coba bayangkan ketika teknologi itu menggantikan posisi manusia, lapangan pekerjaan nggak ada, ya kan? Masyarakat ini pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Jadi teknologi ini nggak hanya mengandung pengaruh positifnya, negatifnya juga ada bagi manusia itu sendiri. Gitu. Contohnya ada dari luar negeri alat namanya apa lupa, alat pemotong. Jadi cuma memuterin mesin itu juga langsung kepotong semua gitu. Jadi cuma satu orang tuh butuh per hektar hutan itu ditebak tuh bisa. Nah itu kan juga merugikan bagi masyarakat itu sendiri kan. Jadi yang tadinya bisa lah sebatang buat seorang, ini mah satu orang aja bisa semuanya. Itu kan juga memperlambat lapangan pekerjaan, ya kan? Itu contoh kerugiannya. Nah ini peran masyarakat itu juga penting ya kan. Adanya kan alat tuh kadang tuh merusak gitu. Nah peran manusia di situ besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan melestarikan sumber daya alam itu. Jadi mengelolanya itu sopan, mengelolanya itu ya sesuai porsi. Nggak ketika kita putus gini kita ngambilnya banyak gitu, kan sisanya itu sayang gitu ya, ada ibaratnya seperti itu. Nah mungkin ini ya yang ibu dapat sampaikan untuk potensi sumber daya alam pemateri ini. Nanti selanjutnya kita langsung praktik ya di daerah sini. Kita melihat di sini kan ada ya potensinya, nama, air, udara, tanah, hutan apa ditulis, terus manfaatnya kalian. Nanti untuk manfaat sama ininya tulisan aja gitu, kalian cuma nyeklis aja. Ini misalnya air, ada bisa jenisnya apa, kolam kan juga termasuk buatan ya, sumber daya alam buatan, jumlahnya berapa, nanti ini diisi. Mungkin itu aja yang dapat ibu sampaikan. Kita bertemu lagi setelah jam istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya tadi udah ibu sebarkan angketnya. Sekarang kalian langsung aja ke tempat kalian di mana kalian mau meneliti potensi sumber daya alam itu. Langsung saja. Tasnya ditinggal aja ke sini.
Pertama dari dia dulu. Tadi saya menemukan sumber daya air. Di situ tuh termasuk sumber daya air buatan, yaitu kolam. Terus di kolam itu ada tanaman air seperti lili air seperti itu. Terus menurut kamu itu manfaatnya buat apa kolam itu? Yang bisa untuk tempat tinggal hewan, ikan, misalkan tumbuhan seperti itu. Terus perannya kamu tadi di sana ada sampah nggak? Ada, Bu. Terus kamu melihat sampah itu menurut kamu harusnya tuh kamu tuh seperti apa? Maksudnya masyarakat di sekitarnya harusnya seperti apa? Harusnya bisa lebih menjaga lingkungan lah, baik itu di lingkungan misalkan di rumah sendiri ataupun di luar, seperti di tempat umum, fasilitas umum seperti itu. Menurut kamu kolam tadi itu ada pengaruh teknologinya nggak? Ada, Bu. Contohnya? Makanya dulu itu gak dibuat ini, aku gak dibuat kayak kayak pakai biasa gitu, atau ditanami gitu kan. Kalau misalkan di rumah kayak danau gitu kan, sekarang mah bisa dibuat kayak dihias lagi pakai kan, bisa jadi kolam renang atau tempat wisata misalkan. Makasih deh ya. Sekarang Jonathan, tadi kamu nemuin apa di daerah sini? Jadi saya menemukan melihat tentang tanah, sumber daya alam tanah. Jadi tanah yang tadi itu adalah tanah salah satu contoh taman buatan. Di situ ada berbagai macam tanaman yang ditanam di situ. Ada tanaman yang memiliki buah, ada juga yang tidak. Terus juga dilihat dari penataan tanamannya juga tersusun rapi. Terus menurut kamu ada nggak peran masyarakat dalam membuat taman itu? Ada. Kalau di hutan sendiri kan itu tanamannya tidak ditata dengan demikian rupa karena dibiarkan begitu saja alam. Namun kalau di sini agar terlihat rapi, jadi ditanam tersusun gitu. Jadi dari sudut pandang keindahan itu. Peran teknologinya bagaimana? Kenapa? Teknologinya ya mungkin tanah itu kan kalau misalnya tanah yang alami itu kan nggak dicampur dengan apa-apa lagi. Kalau ini tanahnya mungkin dicampur dengan pupuk agar lebih subur. Juga untuk tanaman tertentu kan butuh vitamin atau nutrisi dan sendiri. Yang tadi kayak sebutkan itu betul Kolam ya. itu Juga kolam dengan tanaman itu juga ada pengaruh teknologi sama masyarakatnya, juga peran masyarakat sama teknologi itu sendiri. Contohnya tadi kayak tanaman, pupuk juga dengan tanah bercampur tuh karena peran manusia ya. Gak mungkin dengan sendirinya ya. Horor sekali gitu kalau dengan sendirinya tanpa alat pun juga ya, bahkan alat pun kalau membuat tanaman seperti itu juga malah merugikan ya. Sehektar pakai alat yang gede banget juga nggak pas seperti itu. Terus juga tadi kolam, potensi sumber daya air buatan, melihat sampah banyak gitu, berarti peran manusia dalam melestarikan juga kurang gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia harus mampu mengolah, memberikan umpan balik, juga melestarikan potensi alam itu. Contohnya seperti ini daun, ketika daun ini diletakkan di sini, senyawa dalam daun ini juga bakal menyuburkan tanah. Berbeda dengan sampah plastik seperti botol aqua itu ya. Ketika di sini berpuluh-puluh tahun juga kalau nggak ketimbun tanah, juga bakal menimbulkan sampah aja gitu ya, nggak enak dipandang juga. Terus juga ketika sekarang yang merisaukan itu, ketika sampah plastik dibakar, justru memberikan pencemaran udara juga, pencemaran air jika membakar sampahnya itu di pinggir sungai. Senyawa yang di dalam ketika kita membakar sampah itu juga akan terbawa oleh air ya kan. Nah seperti itu. Jadi kita itu sebagai manusia harus mampu
bersyukur kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan itu telah memberikan kepada kita potensi sumber daya alam yang begitu besar yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kita tuh harus setidaknya merawat pemberian Tuhan gitu ya, merawat pemberian Tuhan, melestarikan. Tuhan juga kan geram gitu ketika sesuatu yang dia kasih ke kita tidak dijaga dengan baik gitu. Pasti suatu saat akan dikembalikan kepada Tuhan juga ya kan, termasuk juga kita. Terus juga kalian harus bisa memberikan contoh juga ya kepada teman-teman masyarakat yang lain bahwa begitu besar peran masyarakat itu terhadap pengelolaan sumber daya alam ini, karena jika bukan masyarakat siapa lagi gitu ya akan mengelola alam kita sendiri gitu. Masa nanti di abad ke-21 digantikan dengan robot semua, robot juga tidak akan selihai mungkin gitu ya mengelola pelestarian ini, malah justru bakal bisa merusak jika tidak sesuai proporsinya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tadi kertasnya kasih ya. Ini merupakan suatu penilaian Ibu buat kalian, dimana jadi Ibu tahu gitu seberapa jauh kalian bisa mengenal potensi ini. Karena jika kita hanya teori aja, kalian pasti tidak punya bayangan kan jika tidak terjun langsung. Nah itu salah satu dari tujuan Ibu mengajar kalian di alam terbuka seperti ini gitu. Jadi kalian bisa melihat langsung potensi sumber daya alam yang ada di sini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Kita berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.